Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Wali Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Sultan Auliyai Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Futuhul Ghaib, keluarlah dari keakuanmu, jauhilah nafsu atau egomu dan pasrahkan segala sesuatu kepada Allah. Jagalah pintu hatimu senantiasa, patuhilah segala perintahnya, hormatilah larangan-larangannya. Dengan menjauhi segala yang Dia haramkan, jangan biarkan nafsu memasuki hatimu setelah kau mengusirnya. Setelah mengusirnya, bangunlah pertahanan terhadapnya, dan jangan pernah mematuhi hasratnya setiap saat. Jika kau izinkan ia memasuki hatimu, berarti kau rela mengabdi kepadanya. Maka jangan menghendaki yang bukan kehendak Allah. Segala kehendak yang bukan kehendaknya adalah belantara yang dapat membinasakan dan mengasingkanmu darinya. Karena itu, jagalah perintah Allah, jauhilah larangannya, pasrahlah selalu kepadanya dalam segala ketetapannya. Jangan sekutu Dia dengan apapun. Jangan berkehendak dan berhasrat agar tak tergolong orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kerjakanlah amal soleh dan jangan menyekutukannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Syirik tak hanya menyembah berhala, memanjakan nafsu dan menyamakan segala yang ada di dunia dan akhirat dengan Allah adalah syirik juga. Sebab selain Allah adalah bukan Allah. Bila kau tenggelam dalam sesuatu selain Allah, berarti kau menyekutukannya. Maka waspadalah, jangan pernah terlena. Gapailah keamanan dan ketenangan dengan menyendiri. Jangan anggap apalagi meyakini bahwa segala maujud atau makommu adalah berkat dirimu. Jika kau mencapai kedudukan atau makom tertentu, jangan katakan kepada orang lain. Sebab dalam perubahan nasib dari hari ke hari, keagungan Allah mewujud, dan Allah mengantarai hambanya dan hati mereka. Jika kau katakan tentangnya, mungkin saja kedudukanmu sirna, dan yang kau anggap abadi ternyata berubah hingga kau malu di hadapan orang yang kau ajak bicara. Simpanlah yang kau rasa dan kau dapat di lubuk hatimu. Jangan perbincangkan dengan orang lain. Jika tetap makommu, ingatlah itu adalah karunia Allah. Mohonlah kekuatan untuk bersyukur dan mendapatkan ridhonya. Bila makommu mawujud, kau akan dapatkan kemajuan dalam pengetahuan, cahaya, kesadaran, dan pandangan. Allah berfirman, segala yang kamu nasakh atau kamu jadikan terlupakan, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sepertinya. Tidaklah kamu ketahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Jangan anggap Allah tak berdaya dalam suatu urusan. Jangan kira ketetapannya tak sempurna, dan jangan pernah meragukan janji-janjinya. Berkaitan dengan semua itu, kita dapat meneladani keutamaan Nabi Allah, ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan kepadanya, dan praktikkan terus dibaca di masjid-masjid dan tertera dalam kitab-kitab. Rasulullah SAW selalu memperhatikan keadaan ruhaniyahnya, dan beliau kerap mengatakan bahwa hatinya sering tertutup awan. Maka ia memohon ampunan kepada Allah 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain sebanyak 100 kali. Setiap hari beliau dibawa dari satu keadaan kepada keadaan lain hingga mencapai makom tertinggi.
dalam kedekatan kepada Allah, ia diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah, karena sebaik-baik hamba adalah yang bertaubat dan berpaling kepada Allah. Permintaan ampunan itu menunjukkan kesadaran seorang hamba akan dosa dan kesalahannya. Inilah watak utama hamba dalam setiap tahap kehidupannya, yang diwarisi dari Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia dan pilihan Allah. Dalam Quran disebutkan bahwa Adam alaihissalam berkata, Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Kau tak mengampuni diri kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Maka turun kepadanya cahaya petunjuk dan pengetahuan tentang taubat, akibat dan hikmah di balik peristiwa ini. Tanpa semua anugerah itu, segala hikmah tidak akan tersingkapkan kepadanya. Dengan pengetahuan itu, Allah akan berpaling kepadanya dengan penuh kasih sayang sehingga ia bisa bertaubat. Setelah itu, Allah mengembalikannya kepada keadaan ruhani atau hal semula. Ia pun mencapai tingkat kewalian wilayah yang lebih tinggi serta mendapatkan kedudukan makom di dunia dan di akhirat. Maka dunia ini menjadi tempat kehidupannya dan keturunannya, sementara akhirat menjadi tempat kembali dan tempat istirahatnya. Jadi, ikuti dan contohlah Nabi Muhammad SAW, kekasih dan pilihan Allah, juga leluhurnya Nabi Adam alaihissalam, manusia pilihannya. Keduanya adalah kekasih Allah. Keduanya mengakui kesalahan dan berlindung kepadanya dari dosa-dosa. Keduanya senantiasa tawadu dalam segala keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.